Kini Aep menghilang usai ditantang Peggy Setiawan bertemu. Setelah keberadaan Ibtu Rudiana yang dikabarkan menghilang, kini giliran Aep yang menjadi sorotan. Aep juga kini dikabarkan menghilang usai Peggy Setiawan dibebaskan Hakim Eman Sulaiman. Sebelumnya Aep mendapat sorotan karena mengaku melihat Peggy dan teman-temannya mengejar Vina Cirebon dan Eki menggunakan motor. Padahal Peggy mengaku tidak pernah mengenal Aep. Berbeda dengan Sudirman yang memang dikenal Peggy. Usai bebas dari sel, Aep dan pengacara hukumnya mencari-cari keberadaan Aep yang telah menyeret dirinya ke pusaran kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Pasalnya, Aep adalah saksi yang mengaku melihat Peggy bersama gerombolan geng motor mengejar-ngejar Vina dan Eki di Talun, Kabupaten Cirebon. Setelah Peggy Setiawan bebas, keberadaan Aep pun menjadi misterius. Dilansir dari tayangan Kompas TV, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024, Aep sudah tidak ada lagi di kediaman keluarganya di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Emang awalnya orang tuanya di sini kan adik emak, bocah itu, Aep, di mana saja buktinya kerja kayak di Cirebon, karena namanya usaha di mana saja mungkin, kata salah satu keluarga Aep, Sopiah. Jadi sekarang kejadian begini ya kan enggak tahu emak enggak mengerti, enggak paham, tambahnya. Menurut penjelasan Sopiah, Aep sudah jarang datang ke rumah keluarganya di Bekasi. Anaknya tuh luas, Aep memang suka ke sini tapi sudah jarang, namanya anak itu kemana aja, ungkapnya. Sehari-hari dibilang di sini juga enggak, tapi kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada di sini 1 bulan. Makanya emak kalau ditanya dia di mana, bingung, imbuhnya. Sopiah menyebut, ia tak pernah melihat Aep lagi semenjak kasus Vina Cirebon kembali ramai disorot. Terakhir, semenjak kejadian begini, sekarang enggak tahu, emak enggak pernah melihat lagi, tandasnya. Bareskrim Polri proses laporan dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede di kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus bergulir seusai Peggy Setiawan dinyatakan menang pra-peradilan oleh PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Bebasnya Peggy pun berdampak pada laporan yang dilayangkan oleh 7 terpidana kasus Vina dan Eki. Melalui kuasa hukumnya, Ruli Panggabean dan politikus, Dede Mulyadi, keluarga para terpidana melaporkan Aep dan Dede. Aep dan Dede diduga memberi kesaksian palsu yang menyebabkan 7 terpidana kini mendekam di penjara. Menanggapi hal tersebut, Kabareskrim, Komjen Wahyu Widada, menyebut Bareskrim masih berusaha mengumpulkan bahan keterangan untuk proses verifikasi laporan pada Aep dan Dede. Bareskrim Polri masih memproses laporan 7 terpidana dengan terlapor saksi Aep dan Dede dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Hal tersebut disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada kepada wartawan, Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Masih dalam proses pengumpulan bahan keterangan dulu, verifikasi, ujar Wahyu. Namun, Jenderal Bintang 3 itu tak mengungkap lebih lanjut siapa saja saksi yang dilakukan pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya, Dedi Mulyadi bersama tim hukum Peradi mendampingi keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon ke Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Adapun kedatangan mereka kali ini adalah untuk melaporkan saksi Aep dan Dede sekaligus menguji kembali kesaksian keduanya. Hari ini, kami berangkat dari keyakinan bahwa 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara dengan vonis penjara seumur hidup, bahwa mereka tidak melakukan perbuatan pidana dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan, ujar Dedi kepada wartawan, Rabu. Dan mereka masuk ke penjara itu karena salah satunya ada kesaksian yang disampaikan oleh Aep dan Dede. Nah, kesaksian Aep dan Dede inilah yang membuat mereka masuk penjara. Sehingga hari ini kami sama teman-teman kuasa hukum dan keluarga terpidana datang ke Mabes Polri untuk kembali menguji kesaksian Aep dan Dede. Apakah kesaksiannya benar atau palsu, sambung dia. Menurut Dedi, mereka membuat laporan sebagai cara membebaskan 7 terpidana usai Peggy Setiawan menghirup udara bebas setelah Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan. Ya sudah inkrah kan proses hukumnya sudah dijalani. Saya katakan hukum formalnya kan sudah inkrah. Yang saya perjuangkan adalah hukum esensial, hukum substansial, dan hukum kebenaran yang sejati. Dan itu masih ada ruang namanya PK, peninjauan kembali, tutur dia. Dan ini adalah para kuasa hukum yang akan memperjuangkan PK-nya dan pelaporan ke Mabes Polri bagian dari upaya PK hukum kita, lanjut Dedi. Sementara itu, Jutek Bongso selaku salah satu kuasa hukum para terpidana mengatakan kesaksian Aep dan Dede inilah yang menjadi dasar para terpidana ditangkap hingga dipidana penjara seumur hidup. Perlu kami sampaikan melalui hari ini bahwa kami di sini bukan untuk menyalahkan institusi manapun,
kami ingin mencari kebenaran yang hakiki berdasarkan fakta-fakta yang ada, katanya. Sosok wanita bernama Jihan siap dinikahi Peggy Setiawan. Peggy Setiawan ketiban durian runtuh seusai ia resmi bebas dari tuduhan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Setelah sebelumnya banyak mendapat kejutan, kini eks-tersangka pembunuhan Vina Cirebon itu kembali mendapat tawaran yang tak pernah diduga olehnya. Seorang wanita cantik berhijab siap untuk dinikahi Peggy Setiawan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Kediaman Peggy Setiawan tak pernah sepi dikunjungi warga yang bersimpatik. Dalam sepekan Peggy Setiawan mendapat banyak kejutan, termasuk hadiah sepeda motor dari bos durian. Terbaru, Peggy Setiawan mendapat tawaran yang di luar prediksi. Ya, Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap Polda Jawa Barat itu dijodohkan dengan wanita berhijab. Seorang pria bernama Coki Mahesa ingin menjodohkan Peggy Setiawan dengan perempuan bernama Jihan. Sang ayah, yang bersimpati terhadap perjuangan Peggy untuk bebas, merelakan anaknya untuk dipinang Peggy sebagai pendamping hidupnya. Coki nampaknya tak main-main, dia pun tak mendengarkan nada sumbang yang terlontar. Saya gak peduli, orang bilang settingan dan bilang pansos. Intinya niat tulus bukan serta-merta kalau saya yang mau cari yang berduit banyak. Tapi buat apa kalau orangnya tidak baik, tidak tulus, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari Comal TV, Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Ketika saya memilih Peggy, artinya konsekuensi saya sudah pikirkan matang-matang. Kalau jodoh semua dipermudah untuk dipertemukannya, sambungnya. Coki juga menegaskan jika apa yang dilakukannya bukan untuk mencari sensasi. Tujuan saya menjodohkan Peggy dan anak saya bukan untuk ketenaran dan bukan untuk sensasi, bebernya. Sementara itu, Coki tegas melarang Peggy Setiawan aktif di media sosial jika telah menikahi Jihan. Bukan tanpa alasan, sebab Coki tak menyukai drama media sosial. Kalau nanti Peggy Setiawan jadi menikah dengan anak saya bakal larang, tidak boleh terlalu dalam bermain media sosial. Kasarnya jadi artis. Saya tidak suka, tegasnya. Hal itu diketahui ketika berbincang dengan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amril di YouTube Diskursus.net. Ngomong-ngomong Mas Robi, panggilan Peggy, pacarnya ada berapa? Sampai harus pakai nama keren gitu? Tanya Reza. Alhamdulillah enggak dapat, balas Peggy yang diikuti dengan gelak tawa para tamu di YouTube tersebut. Peggy lantas bercerita belum berpacaran karena mengaku sedang fokus membantu keluarga dan membenahi diri. Karena saya fokusnya buat keluarga dulu. Saya enggak terlalu fokus sama cewek. Saya sempat kenalan sama cewek, tapi enggak terlalu fokus karena masih punya tanggungan, tambahnya. Keberadaan Ibtu Rudiana mulai terendus usai menghilang. Keberadaan Ibtu Rudiana, ayah Eki, hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Kapolsek Kapetakan, Cirebon itu tidak diketahui rimbanya pasca kematian Vina Cirebon kembali ramai dibincangkan. Vina dan Eki adalah sepasang kekasih yang diberitakan tewas dibunuh pada tahun 2016. Setelah lama tak terlihat, Ibtu Rudiana kembali terlihat di Masjid Al-Istiqomah, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kabar ini disampaikan oleh Marbot Masjid Al-Istiqomah, Trisno, 61. Menurut Trisno, Ibtu Rudiana sebelumnya sering melaksanakan salat di masjid tersebut, tapi sempat tidak hadir selama sekitar 1 bulan terakhir. Kemunculan kembali Ibtu Rudiana di masjid ini terjadi kemarin bersamaan dengan mencuatnya kembali kasus Vina Cirebon yang menyeret nama anaknya. Adapun, Masjid Al-Istiqomah sendiri berlokasi di 4 gang dari rumah Ibtu Rudiana di Gang Sitameng 7. Saya nggak kenal lama ya, cuma lihat wajah aja. Enggak pernah ngobrol, tahu wajahnya saja, ujar Trisno saat ditemui di masjid pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024, malam. Ia juga menyampaikan bahwa Ibtu Rudiana biasanya datang untuk salat maghrib dan isya dengan berjalan kaki. Sering ke masjid, dulunya, tapi agak lama 1 bulan, terakhir, enggak ke sini, baru kemarin, lagi, berjemaah di sini lagi. Sehari doang ke sini, ucapnya. Meskipun sering melihat Ibtu Rudiana di masjid, Trisno mengaku tidak pernah berbicara langsung dengannya. Enggak pernah ngobrol, salat, langsung pulang, ujar dia. Trisno juga menyebut bahwa dia tidak mengikuti perkembangan kasus Vina Cirebon. Kalau saya, iya, kasus Vina enggak ikutin, kata pria yang sudah 2 tahun jadi marbot itu. Ia juga mengungkapkan
bahwa Ibtu Rudiana jarang terlihat di masjid sejak kasus Vina kembali menjadi sorotan publik. Kemunculan Ibtu Rudiana di Masjid Al-Istiqomah ini menjadi perhatian karena keterkaitannya dengan kasus Vina Cirebon yang masih bergulir dan mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Masyarakat sekitar berharap agar kasus ini segera menemukan titik terang dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Menurut penelusuran rumah Ibtu Rudiana, ayah dari Eki yang menjadi korban pembunuhan bersama kekasihnya, Vina, pada tahun 2016, dilakukan pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024, siang. Rumah tersebut terletak di Gang Sitameng 7, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Setibanya di lokasi, suasana di sekitar rumah tampak tenang. Rumah sederhana yang berada di gang sempit ini tampak sepi, tanpa aktivitas yang mencolok. Pagar rumah berwarna coklat tertutup rapat. Pintu rumah pun terlihat sama, tertutup. Ada 2 kendaraan yang terdiri dari 1 roda 4 dan 1 motor terparkir di garasi. Hingga menunggu kurang lebih setengah jam, tidak ada tanda-tanda keberadaan Ibtu Rudiana di rumah. Beberapa tetangga yang ditemui enggan memberikan banyak komentar terkait keberadaan Ibtu Rudiana dan keluarganya. Salah satu warga sekitar hanya membenarkan bahwa rumah Ibtu Rudiana berada di Gang Sitameng 7. Ya benar, di situ, ujar salah seorang warga yang tidak menyebutkan namanya itu, Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Penelusuran ini dilakukan menyusul perkembangan terbaru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, di mana Pegi Setiawan, yang sempat menjadi tersangka, baru saja dinyatakan bebas setelah gugatan pra-peradilannya dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kasus yang telah berlangsung hampir 8 tahun ini kembali menyita perhatian publik setelah berbagai fakta dan bukti baru muncul dalam persidangan. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan bahkan menuding adanya kejanggalan dalam penyidikan awal kasus ini, termasuk dugaan tidak ditampilkannya rekaman CCTV yang bisa menjadi bukti krusial. Meskipun demikian, hingga berita ini diturunkan, pihak keluarga Ibtu Rudiana belum memberikan keterangan resmi terkait penelusuran yang dilakukan maupun perkembangan terbaru dari kasus tersebut.